Sebagai seorang IT, Anda harus memahami dengan benar infrastruktur jaringan perusahaan Anda untuk menganalisa sistem apa yang dapat Anda terapkan dalam menangani masalah yang ada. Lalu bagaimana jika perusahaan Anda tidak memiliki dokumentasi jaringan dan Anda tidak memahami sepenuhnya mengenai konfigurasi dan fungsi yang ada pada jaringan perusahaan Anda? Maka Anda membutuhkan network assessment. Apa sih network assessment dan kenapa Anda membutuhkannya? Ingin tahu? Pastikan Anda menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Edafos bersama saya, Randy sebagai pre-sales. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua sehat selalu. Sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Edafos. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Kita mulai dari apa itu network assessment. Jadi, network assessment itu adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi infrastruktur jaringan yang ada pada suatu perusahaan, sehingga para tenaga IT dapat memilih langkah yang tepat. Jadi, untuk kedepannya dapat mengatasi isu ataupun meningkatkan performa jaringan dalam mendukung target bisnis ke perusahaan. Lalu tujuan dari dilakukannya network assessment adalah untuk memberikan visual yang jelas dan terupdate perihal kondisi infrastruktur jaringan yang ada, serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja sesuai kebutuhan perusahaan. Memangnya apakah ada tim IT yang tidak paham atau kurang jelas akan infrastruktur jaringannya sendiri? Jawabannya ternyata ada. Dan para tenaga IT yang sudah paham pun juga terkadang membutuhkan network assessment. Nah, berikut adalah beberapa kasus yang sering kami jumpai di mana tim IT membutuhkan network assessment. Di antaranya, yang pertama, tidak adanya dokumentasi jaringan atau dokumentasi tersebut tidak terupdate. Bila tidak ada dokumentasi atau tidak mengetahui kondisi infrastruktur yang terupdate, maka tim IT tentu akan lebih kesulitan bila ada masalah dalam jaringan atau ketika ingin membuat rencana roadmap IT ke depannya. Lalu yang kedua, tim IT yang tidak memiliki waktu atau sibuk. Mungkin aja mereka sudah ada rencana untuk melakukan network assessment atau mereka mampu melakukan network assessment tersebut. Tetapi hal ini tidak sempat dilakukan karena mereka tidak ada waktu atau sibuk dengan pekerjaan yang lain. Lalu yang ketiga, membutuhkan sudut pandang pihak ketiga atau yang dirasa lebih capable. Hal inilah yang membuat perusahaan membutuhkan jasa network assessment dari vendor atau konsultan untuk kebutuhan trace isu network atau referensi untuk membuat rencana infrastruktur IT ke depannya. Yang terakhir, keempat, identifikasi permasalahan yang ada. Misalnya, perusahaan Anda saat ini memiliki permasalahan pada jaringan dan tim IT sudah berusaha untuk troubleshoot permasalahan tersebut, namun masih belum berhasil. Maka dari itu, Anda membutuhkan network assessment. Sehingga ketika sudah menganalisa dan mendapat gambaran yang jelas, Anda dapat menentukan langkah yang tepat untuk menghandle masalah yang ada. Ada 4 tahap network assessment yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pre-assessment. Di sini kita mempersiapkan dokumen perizinan, kontrak kerja, skop pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan ketika melakukan assessment. Langkah kedua, discovery. Pada tahap ini, kita melakukan identifikasi status atau kondisi existing infrastruktur jaringan dengan cara mengumpulkan data-data seperti status log, konfigurasi perangkat, informasi dari user terkait jaringan existing, lalu dokumentasi jaringan, dan yang lainnya, sehingga kita dapat menggunakan data tersebut untuk mendukung kebutuhan assessment. Tahap ketiga, assessment. Di sini kita melakukan identifikasi serta mereview data yang sudah dikumpulkan. Di sini kita melakukan beberapa pengecekan seperti review desain jaringan, apakah ada miskonfig pada perangkat, lalu apakah ada hal yang lain yang dapat kita optimize untuk meningkatkan performa jaringan demi memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.
Lalu tahap terakhir, tahap keempat, post assessment. Pada tahap ini, kita membuat dokumen assessment dan mengadakan desain review meeting bersama klien untuk menjelaskan dan berdiskusi mengenai hasil analisa jaringan. Lalu di sini kita juga membahas langkah apa saja yang dapat dilakukan serta bagaimana cara meningkatkan performa jaringan yang dapat diterapkan di perusahaan Anda. Nah, bagi teman-teman tenaga IT yang membutuhkan jasa network assessment, teman-teman dapat menggunakan jasa network assessment dari Edafos. Dengan layanan ini, teman-teman tidak perlu repot lagi untuk melakukan network assessment sendiri. Lalu kenapa harus mempercayakan network assessment perusahaan Anda kepada Edafos? Berbekal pengalaman di dunia networking lebih dari 10 tahun, serta tenaga IT profesional yang telah tersertifikasi secara internasional dan berpengalaman menangani berbagai macam perusahaan dari perusahaan lokal hingga multinasional, sehingga diharapkan kami dapat memberikan informasi atau insight yang dapat membantu melakukan rekomendasi dalam mengatasi isu atau meningkatkan performa jaringan dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan Anda. Tenaga IT perusahaan juga dapat menggunakan hasil dari assessment report sebagai referensi bagi teman-teman yang berencana membuat roadmap infrastruktur IT menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apa saja yang akan Anda dapatkan ketika menggunakan jasa network assessment dari Edafos? Yang pertama, Anda akan mendapatkan assessment report yang berisi informasi status jaringan terupdate, lalu hasil analisa dan review pada jaringan serta rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan performa atau memperbaiki isu jaringan yang ada. Yang kedua, Anda juga mendapatkan assessment review meeting, merupakan sesi diskusi yang membahas tentang hasil network assessment tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Jika Anda tertarik dengan jasa network assessment dari Edafos, langsung saja kunjungi link yang ada di deskripsi. Bila ada koreksi, saran, atau pertanyaan, langsung saja komen di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Saya Randy, pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.